Baik Kakak Debs, mari kita mulai dari utara Jakarta sonoan dikit dan dari timur Jakarta sinian dikit. Ada saya Indri Melani dan teman saya. Debbie Mutia. Hari ini kita akan ngobrol apa Kakak Debs? Oh iya, kita mau ngobrol ya. Kita mau ngobrol asik, ya kan? Lebih santai, tapi penuh informasi Kakak Indri, ya nggak? Nah, Oke. kenapa sih kita kok siang-siang ini mungkin beberapa ada yang lagi tidur siang, tapi kita di sini pengen sharing nih ya kan. Di sini ada beberapa hal ya kan. Di sini udah kelihatan, udah ada di slide pertama, jadi nggak bisa tebak. Udah ada, udah ada. Di sini kita akan bahas koaplikan, kemudian marketing, sales transfer, pengalihan akun, kontak corner, info. Nah, kenapa sih ya Kakak Indra kita kok siang ini kita mau share beberapa poin ini ya, karena ternyata banyak banget yang bertanya, baik itu via email ya kan. Pastinya itu juga Kakak itu juga banyak yang tanya dong ya, via ini Japri atau mungkin email? Ya, jadi kalau setahun yang lalu itu masih banyak yang tanya tentang co-applicant, sama yang paling banyak itu bertanya, kalau mau tahu tentang kondak bisa kemana ya gitu. Jadi mungkin hari ini ketika ada member baru, semuanya jauh lebih mudah dan lebih indah ya Kakak Debs, karena itu udah terpampang nyata di virtual office kita, dan hari ini kita mau kulitin satu-satu gimana caranya memahamin setiap informasi yang sudah tersedia di sana. Silakan Kakak Debs dari Oke. tim Kondak yang Living Indonesia. Yes, thank you Kak Indri. Di sini banyak sekali udah yang bergabung dan selalu ini saya ngelihat ada Ibu Lisa Linden Oil sudah ini paling rajin deh ya. Seneng banget ngelihatnya. Halo Bu Lisa dari Banjarmasin tadi ya. Ada beberapa Jobo Andina, ada Bu Leni, banyak sekali di sini. Oke, langsung saja. eh, apa sih yang nanti kita akan share di sesi ini? Nah, sebentar. Ini kenapa deh? Nah, informasi apa sih yang akan kita dapat? Nah, di awal tadi sudah kita kasih bocoran, apa aja sih yang akan kita share di siang hari ini. Kebetulan lagi panas. Kalau misalnya mau lebih cozy, rasanya biar lebih segar, jangan lupa diffuse oil dulu. Biar bikin happy, diffuse juga joy. Kalau Kakak Indri pakai oil apa? Kita habis pakai Janet. Hari ini saya pakai Northern Light Black Spruce. Wow, pakainya di mana aja? Diffuse Mhm. di pergelangan tangan, belakang kuping, di dada, sama di antara alis. Oh, antara alis. Oh, oke. Biar apa tuh? Coba saya lagi ngerut-ngerut alis. Oke, biar lebih fokus kah? Lagi nyari inspirasi buat besok ketemuan sama leaders camp ya. Jadi banyak belajar hari ini, jadi butuh situasi yang kondusif. Nah, itu salah satu yang kita sampaikan tadi bisa jadi buat salah satu klaim kita. Bisa di-post di sosial media. Oke, baik. Karena kita hari ini eh, tidak membahas lebih spesifik mengenai produk klaim, hari ini kita hanya akan membahas beberapa poin ini, Kakak Indri, ya kan ya? Ada Siap, Kakak Debs. Yuk, kita cus. kita cus ya, capcus. Nah, satu, kita seperti di flyer, bagaimana sih cara menjadi koaplikan dari pasangan Anda? Nah, pasangan kita ya, bukan pasangan orang lain. Kemudian ada yang bertanya juga, apa sih maksud sale transfer akun? Gitu kan. Sering lihat tuh di kode etik sale transfer apa ya di situ. Nah, nanti kita bahas seperti tadi Kakak yang disampaikan, akan dikuliti satu persatu. Kalau kulit tuh enak ya, digoreng apalagi. Nah, di sini marketing. Nah, marketing ini apa ya yang disebut dengan marketing dan bagaimana langkah-langkahnya seperti itu. Marketing ini lebih banyak yang tanya itu tentang arti marketing sendiri. Sebenarnya kayak migrate akun itu sama ya, cuma kita istilahnya kalau di global menggunakan kata-kata marketing ya. Kemudian info lainnya ya, kita akan informasikan di Kondak Corner itu sebenarnya udah ada apa sih ya. Mungkin yang udah banyak bermain di Kondak Corner sudah tahu isinya apa aja dan bahkan yang terbaru apa sudah pasti sudah tahu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Tentunya jika ada pertanyaan ya silakan nanti di kolom chat seperti itu. Bu Lisa sudah halo 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 Bu Lisa. Oh di Pontianak kok jadi Banjarmasin ya. Sorry saya baru ingat ya. Oke, Kak Hendri kita langsung slide berikutnya ya.
Yes. Oke. Nah, di sini di slide pertama, apakah dimaksud dengan co-applicant dan bagaimana prosedurnya? Nah, co-applicant sekali lagi pasangan kita ya, seperti itu. Kita berdua di sini kasih gambar pengantin ya, ada pengantin Jawa, di sini orang luar. Pengantin Oke. bule. Iya, oh ya pengantin bule ya. Lagi pengantin Jawa, jadi ingat zaman dulu. Oke, zaman dulu Kartinian, kan bentar lagi kita Kartinian. Oke. Nah, di sini co-applicant itu apa ya di sini? Jadi kalau co-applicant itu Anda dan nama pasangan Anda berada dalam satu nomor ID. Misalnya, saya punya ID 12345 ya. Namanya Debbie gitu ya. Nah, kemudian pasangan saya akan taruh saya daftarkan menjadi co-applicant. Nanti di sistem yang living itu ada tertera nama suami saya seperti itu ya. Itu yang kita sebut namanya co-applicant seperti itu. Nah, kemudian nama Anda tidak akan tampak di VO, di virtual office, namun di sistem YL. Nah, ini Kakak Indri sering kan mereka request ya, member-member request ke akun updates ya kan, kalau untuk co-applicant ini. Tanya, loh kok di sistem di VO nggak kelihatan ya nama pasangan saya, seperti itu. Ya, ini memang secara global. Gitu ya Kakak Indri ya, secara global untuk nama pasangan tidak tampak. Tapi kalau misalnya sudah mendapat konfirmasi bahwa proses untuk request co-applicant telah di accept atau telah diterima dari proses, itu di sistem yang living sudah ada seperti itu. Nah, co-applicant ini yang sangat disarankan adalah pasangan suami istri. Nah, mungkin Kak Indri di sini ya, banyak masih yang bertanya kenapa sih suami istri? Kira-kira perlu kita jelasin nggak nih Kakak Indri kenapa? Ya, pasti banyak yang bertanya-tanya nih. Soalnya di sini kan di stated, di slide. Jadi kalau selain suami istri boleh, tapi jika salah satu mengundurkan diri atau tukar posisi, itu kan nggak bisa dilakuin. Sedangkan kalau co-applikannya adalah couple ya, suami dan istri, itu berbeda kondisinya kan Kakak Debs. Betul. Jadi kalau istrinya mau resign, suaminya bisa replace akun itu menjadi nama suaminya saja. Sedangkan kalau misalnya kakak adik gitu ya, kakak A dan adik B gitu. Kalau adik B ingin mengundurkan diri, maka kakak A tidak bisa menjadi pemilik tunggal dari akun itu. Jadi disarankan kalau statusnya selain suami istri dan ingin membangun bisnis, bikin akun terpisah saja, gitu ya. Betul. Jadi kalau adik kakak ya seperti itu kita bikin akun yang terpisah, misalnya downline kita, seperti itu ya Kak Indri ya, berarti ya. Betul, upline atau downline. Ya. Jadi jika misalnya si adik karena suatu dan lain hal pengen resign sebagai member, si kakak tetap bisa terus menjalankan bisnis sampai kapanpun. Betul sekali ya. Semoga ini terjawab ya, karena ini memang banyak sekali yang bertanya baik itu via email. Boleh nggak sih sebenarnya kakak aku atau partner ya, biasanya temen gitu ya, pengen partneran bisnis jadi yang living gitu ya, boleh. Namun ini tadi telah dijawab. Jadi kalau mengundurkan diri atau tukar posisi tidak dapat dilakukan. Tapi kalau misalnya pasangan, jadi suami istri, udah ada suami istri dalam artian sudah punya buku nikah ya atau marriage certificate, kayak itu jangan senyum-senyum nih. Jadi nggak bisa cuma ngaku-ngaku suami istri ya, ada bukti yang legal dan sah menjustifikasi bahwa ini memang secara negara suami istri. Nah ini ada pertanyaan ibu dan anak misalnya. Tadi kan kita contohnya kakak dan adik tuh Kakak Debs. Ya, betul sekali. Jadi Bu Melisa itu dari Banjarmasin ya, ibu dan anak boleh, betul sekali. Nah, tapi masuk kategori yang di bawah ini. Nah, jika salah satu mengundurkan diri, tukar posisi tidak dapat dilakukan. Jadi tetap akan remain seperti itu. Perlu diingat, co-applicant ini sifatnya yang support, gitu ya, seperti itu. Jadi yang support. Jadi kalau misalnya ibu jadi nama utama, ya misalnya, anak merupakan jadi yang support untuk akun tersebut. Demikian pula kalau misalnya pasangan, kalau suami istri, dalam artian misalnya akun suami yang misalnya jadi nama utama, maka istri merupakan yang support seperti itu. Nah, kadang kita ada bertanya, apa sih keuntungannya kalau jadi co-applicant? Nah,
ini dia nih. Perlu ya Kak Indria kita share di sini ya. Ya. Ya, oke. Jadi kalau misalnya suami istri, kalau misalnya jadi co-applicant, kelebihannya seperti ini. Misalnya, ini salah satu ya yang bisa member sekalian ketahui. Jadi misalnya salah satu, let's say dipanggil oleh yang di atas seperti itu, maka pasangan tersebut ini bisa langsung menyampaikan kepada yang living bahwa salah satu pasangannya telah tiada seperti itu, dan pasangan tersebut langsung bisa mengambil alih akun tersebut. Tapi pastikan juga disampaikan kepada yang living seperti itu, sehingga namanya akan kita remove dari sistem seperti itu, ya, nama itu co-applikannya. Kemudian tentunya di sini juga kalau menjadi co-applikan baiknya adalah kalau misalnya si suami kalau jalanin bareng, kan dia ada kayak namanya di sana jalanin bareng, mereka pasti akan merasa lebih kuat ya. Jadi banyak sekali memang suami istri menjalankan bareng-bareng dalam satu akun untuk memperkuat atau mempercepat proses melakukan bisnisnya lah, intinya ke sana. Itu banyak sekali yang terjadi, suami istri saling support kayak gitu. Kemudian kalau direkomendasi ya. Jadi bentuk support yang dimaksud Kakak Debs ini adalah tuh bisa kelihatan bisa tidak. Tapi mostly yang kita perhatikan akun-akun yang co-applikan, artinya suami dan istri berpasangan secara resmi mendaftarkan namanya ke yang living sebagai co-applikan, itu terlihat kok peran nyata para bapak suami ya Kakak Debs. Misalnya nih, ketika ada event yang khusus bahas tentang oil favoritnya para bapak-bapak, tampillah para suami itu, ya kan? Atau ketika sesi membahas compensation plan, disinyalir kan makhluk laki-laki ini kan lebih logis, ya kan? Sedangkan wanita lebih hormonal dan fluktuatif emosinya. Nah, para bapak suami biasanya yang mendominasi, walaupun banyak sih para kakak-kakak yang wanita yang juga jago compensation plan, tapi saya melihat trennya belakangan ketika akunnya adalah co-applicant, itu memang memperlihatkan secara nyata ke timnya, at least ya, bahwa memang suaminya berperan secara nyata dan berdampak kepada perkembangan komunitas mereka. Jadi itu dampak positif yang kita lihat dari sisi corporate. Kenapa pasangan-pasangan suami istri yang melakukan bisnisnya bersama-sama dan menayangkan nama suaminya sebagai co-applicant atau sebaliknya vibrasinya berbeda ketika sebenarnya suaminya tetap support tapi di belakang layar misalnya gitu kan. Anyway, itu kan semua pilihan pribadi, tapi si co-applikan ini sebenarnya solusi bagaimana jika ya kan ada pasangan-pasangan romantis yang ingin namanya dipajang berdua misalnya. Gitu ya Kakak Debs ya? Yes, kalau rekognisi juga kan ya Kakak Indri, mereka bisa bareng direkognisinya seperti itu ya. Kalau bisa berarti tentunya akan terpisah, misalnya let's say istri di rank apa gitu ya, kemudian suami di rank apa, tentunya direkognisinya terpisah. Tapi kalau co-applikan bisa bareng-bareng seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan, kalau ada reward trip misalnya ke Bora Bora, siapakah yang berhak berangkat? Yang berhak berangkat adalah yang nama utama seperti itu. Jadi seperti tadi yang co-applikan adalah supportingnya seperti itu, maka yang akan berangkat adalah nama utama. Thank you untuk pertanyaannya. Tapi ya Bu Indri ya, saya juga sering melihat itu ya, terutama direct selling. Kalau misalnya ada pasangan juga menjadi co-applikan, banyak juga semacam kayak, let's say kebetulan prospeknya adalah laki-laki. Seperti itu. Some people merasa nggak nyaman kalau dengan wanita yang prospek gitu ya. Tapi kalau misalnya ini ya udah minta tolong suami, prospekin dong ya ini, kan dapat kenalan nih, ini seperti itu. Atau bahkan mungkin mau mencoba RDT gitu ya, mau pijet kaki bagian kakinya gitu kan. Kemudian ya suami pasti bisa bantuin gimana cara meng-RDT. Jadi saling support seperti tadi Kakak Indri udah sampaikan gitu ya, walaupun tidak terlihat secara nyata, tapi dalam day by day-nya, day to day-nya itu kelihatan bisa saling support dalam beberapa hal, banyak hal bahkan ya. Nah, terus dari Pak Ahmad Rifki nih, Kak Deb, suami istri itu dua-duanya harus IR atau salah satu. Pak Ahmad Rifki, supaya kita on the same page, co-applikan ini satu akun,
dimiliki bersama. Artinya IR-nya ya di satu akun itu aja, ya. Kecuali jika kemudian memutuskan berbeda. Dalam hal ini mungkin sama-sama menjalankan bisnis, punya akun yang terpisah gitu kan. Ada juga leader kita yang seperti itu. Nah, ya dua-duanya harus IR. Jadi ini konteks percakapannya saya pikir harus dilihat dari kondisi seperti apa dulu gitu ya Pak Ahmad Rifki. Jadi kalau satu akun dimiliki bersama dengan koaplikannya, IR-nya di akun itu satu aja. Tapi kalau akunnya terpisah dan dua-duanya business builder memutuskan untuk menjadi business builder, monggo dua-duanya IR. Gitu ya Kakak Debs? Betul sekali. Semua udah clear ya, Bapak Ahmad Rifki. Senang nih ada juga Bapak-bapak juga semangat di sini ikut Zoom call ya hari ini. Nah, ini boleh kita lanjut ke pertanyaan dulu nggak, mumpung lagi pada on fire, dari Bu Andina. Jadi waktu kita, misalnya Bu Andin daftar jadi member, apakah boleh langsung atau harus menunggu untuk mendaftarkan koaplikan? Bisa the same day, dalam artian di same saat pendaftaran, di situ kan di form formulir pendaftaran, di situ ada tertera nama kita, kemudian nanti di berikutnya di bawahnya ada nanti mengisi apa namanya untuk nama pasangan kita. Bisa langsung di formnya sudah ada, coba dilihat lagi nanti di formulir pendaftaran telah tertera ya Bu ya untuk memasukkan nama pasangan kita. Namun misalnya udah terlewatkan nih gitu ya, bisa langsung, misalnya hari ini daftar kita atas nama kita, kemudian suami kita mau kita daftarkan juga untuk mensupport kita. Langsung saja, nanti kita lihat caranya seperti apa setelah slide ini ya. Cara-caranya seperti itu. Kemudian ini ada Jadi, juga relate sama pertanyaan Bu Ima jadinya, apakah harus ya. ranking tertentu? Jadinya nggak ada relate sama ranking ya, new member sekalipun bisa langsung daftarkan koaplikannya. Begitu kan Kakak Deb? Yes, betul sekali. Ini masih lanjut nih, Kakak Indri. Dari kita berkakak-kakaan ya. Dari Bu Santi, alhamdulillah suami sudah resmi jadi koaplikan tahun lalu. Ada rasa bangga Bu Indri kalau suami jadi koaplikan. Oke. Baik. Kemudian izin baru bergabung, nggak apa-apa. Oke, kemudian proses koaplikan berapa lama sejak pengajuan? Apa ada case yang nggak bisa jadi koaplikan? Ada biaya? Oke, wah ini tanya nampaknya banyak ya langsung ya. Kita lanjutkan dulu, Kakak Indri, bisa ya kita jelaskan dulu. Sepertinya ini jawabannya ada di slide-slide berikutnya. Pegangan dulu, tahan dulu. Mari kita menuju slide berikutnya. Iya, Thank you loh atas antusiasmenya loh di siang iya, bolong. advance ya, langsung ya. Keren, keren. Oke, baik, kita langsung kalau begitu ke slide berikutnya. Ya, di sini, nah ini dia, tadi ada yang bertanya, gimana sih cara koaplikan dari pasangan Anda? Nah di sini dalam artian kalau misalnya seperti tadi pertanyaannya, kapan sih boleh gitu ya? Nah kalau misalnya tadi udah daftar, ternyata belum masukkan nama pasangan kita di form formulir pendaftaran, bisa langsung mengisi form koaplikan, ya itu ada di Kondak Corner. Kemudian lampirkan KTP suami istri ya keduanya dan surat nikah. Ya, surat nikah berarti atau merit certificate ya seperti tadi Kakak Indri sampaikan itu yang legal gitu. Jadi harus ada secara hukum itu sah. Kemudian emaillah ke account updates@youngliving.com di tim global. Kalau di body emailnya tolong gunakan bahasa Inggris seperti itu karena itu di tim global ada di US itu di Utah. Nah, ada bintang di sini, kami sangat menyarankan untuk mengirimkan dulu ke kondak.id@youngliving.com untuk pengecekan kelengkapan dokumen. Nah, apa yang terjadi sih Kakak Indri sebelumnya? Jadi ada beberapa kejadian, lumayan banyak sih sebenarnya, jadi dikirim langsung ke sana, tapi akunnya tidak, maksudnya lampirannya nggak lengkap gitu ya. Sorry ya, ini ada tambah satu lagi, form DA, form perjanjian anggota juga diisi. Nah, jadi setelah tidak lengkap, akhirnya kan bolak-balik ya kan ke US, kemudian ke membernya lagi, seperti itu. Nah, kalau misalnya dikirimkan dulu ke kondak.id@youngliving.com, kami akan bantu pengecekan dokumen seperti itu ya, apa saja sudah cukup belum, sudah jelas belum. Karena kalau misalnya blur pun, let's say ada dokumen yang tidak kami lihat dengan baik gitu ya, oleh tim global akan dikembalikan lagi dan tentunya akan jadi proses panjang seperti itu. Bahkan lumayan agak lama juga gitu menjadi ada yang sampai 1 bulan, tapi ada juga yang cepat kalau di saat dokumen telah lengkap. Nah, ada ini,
ada note di bawah di sini ya, koaplikan bukan solusi dalam perpindahan sponsor. Nah, ini tadi untuk menjawab beberapa pertanyaan nih Kakak Indri yang tadi kan gimana sih seperti itu ya. Nah, kalau tadi semoga udah clear ya, isi form, kemudian lampirkan ya KTP-nya, kemudian kirim ke akun update. Pastikan juga isi form DA, formulir perjanjian anggota. Ini terlewatkan saya tadi di sini untuk masukkan seperti itu. Masukkan aja di formulir anggota itu nama kita, kemudian nama pasangan, dimasukkan di situ ya, lengkap sesuai dengan yang diinginkan. Nah, formulirnya itu juga ada di di ini apa namanya getting started. Nanti setelah ini akan ada formnya yang akan kita perlihatkan ke member sekalian. Oke, nah kita mau kasih contoh nih ya Kakak Indri ya, yang tentang koaplikan bukan solusi dalam perpindahan sponsor. Ini kata-katanya Kak Indri keren banget nih. Kita buat contoh dulu. Nah, ini dia ya. Nah, ini contoh case yang sering kita hadapi gitu ya. Jadi misalnya seperti ini. Ini contoh upline Mrs. X itu ada di sponsornya namanya upline A. Kemudian beliau daftar ini 20 November 2019. Kemudian terminasi keanggotaan Januari 2020. Jadi submit nih ceritanya ya. Submit ke resolution saya mau terminasi keanggotaan nih. Nah, ini kayak gini nih Kakak Indri yang ada terjadi ya, kita mau share. Nah, setelah terminasi keanggotaan, di bulan yang sama suaminya didaftarkan di sponsor yang berbeda di upline B, gitu kan? Dengan asumsi bahwa oh kalau udah aku terminasi gitu ya, nggak apa-apa nih, aman-aman aja. Apalagi di bulan yang sama juga bebek aja nih. Aku daftar suami di sponsor yang berbeda ya di upline B. Perlu kita ingat ya di sini upline B, upline-nya berbeda. Yang istri ada di upline A. Nah, istri kemudian pada tahun berikutnya karena telah melihat akunnya udah drop gitu ya, udah drop. Kemudian di tahun 2021 di bulan Februari karena udah kira-kira oh ya udah 1 tahun nih akunku udah drop. Tapi udah jalanin nih menggunakan akun yang suami di Mr. X berdua jalaninnya seperti itu. Wah, ini saatnya nih untuk menjadi co-applicant di Februari 2021. Kemudian mengajukanlah ke global seperti itu ke akun update gitu ya. Nah, apa yang terjadi jika demikian? Sebelum kita lihat apa yang akan terjadi, walaupun sebelah kanan udah ada, kita lihat dulu nih. Kita lihat dulu di sini ya. Dia daftar tanggal 20 November 2019. Kemudian di November ya, daftar di sponsor yang berbeda menggunakan nama suami 1 Januari 2020. Artinya baru 2 bulanan gitu ya, 2 bulanan beliau, Mrs. X ini telah mendaftar di sponsor yang berbeda namun menggunakan nama suami. Nah, jatuhnya apa? Duplikat akun ya. Walaupun di bulan Januari ya, beliau telah melakukan atau mensubmit form terminasi keanggotaan dan dikirim ke resolution. Yang dilihat adalah di sini belum 2 bulan, belum 6 bulan. Bahkan kalau ketentuan untuk perpindahan sponsor perlu diingat ya, 3 plan approval atau 6 bulan tidak aktif atau 12 bulan tidak aktif. Nah, Mrs. X ini tidak mengikuti semua ketentuan yang ada seperti itu. Namun langsung mendaftarkan hanya dalam 2 bulan mendaftarkan suami di sponsor yang berbeda. Ini adalah duplikat akun. Asumsi beliau bahwa dengan terminasi keanggotaan kemudian nanti suatu saat aku mau jadi co-applicant setelah akun saya drop. Nah, ini sengaja saya masukkan di sini karena paling banyak seperti itu tidak benar, tidak diperkenankan. Ujung-ujungnya itu akan jatuhnya ke duplikat akun atau akun duplikat. Apa yang terjadi? Nah, Mrs. X jadinya masuk kategori duplikat akun, maka akan diterminasi ya. Di sini Mr. X akan diterminasi. Kemudian ya udah terminasi gitu kan. Gimana ya? Boleh nggak ya? Kan akun saya udah drop nih. Nah, kata yang Mrs. X yang istri. Boleh nggak sekarang akun saya udah drop, suami saya udah diterminasi karena dia sebagai duplikat akun. Boleh yang Mrs. X untuk reactivate lagi, namun tidak boleh melakukan perubahan sponsor. Sponsornya harus sama, yaitu upline A. Ya, baik sponsor maupun enrollernya tetap sama seperti itu.
Kenapa? Kok nggak boleh ya? Akunnya udah drop loh, gitu ya kan ya? Iya, betul sekali. Karena di saat pasangan tersebut melakukan aktivitas, jadi suami istri ini sama. Last activity date-nya adalah dilihat dari akun yang terakhir dibuat. Semua pasti pada setuju. Akun yang terakhir dibuat yang suami ya, benar ya. Maka last activity date-nya istri adalah yaitu di sini apa aktivitasnya di Mr. X, which is suaminya seperti itu. Jika ingin mengaktifkan kembali akunnya, maka istri maupun suami mengacu kepada aktivitas terakhir dari suami, which is yaitu 12 bulan dari last activity date-nya Mr. X jika ada pemberian sponsor, tapi perlu diingat karena ada pelanggaran duplikat akun, maka itu bukan tidak bisa langsung menjadi anggota kembali, namun mengajukan permohonan ke tim Global Conduct. Makanya hati-hati ya, ingat dulu kalau mau pindah sponsor, ikutin dulu ketentuan yang ada seperti itu. Jangan langsung seperti tadi, wah pikirnya nanti aman nih gitu ya Kakak Indri ya. Aman nih mau udah terminate dulu langsung daftar suami nanti one day jadi koaplikat. Nah, itu tidak bisa. Gitu ya, tidak kenapa malah duplicate akun. Ya, semoga ini clear ya. Oke, Kakak Indri tadi ada yang kedip-kedip, mungkin ada yang bertanya. Oh, oke di sini ada yang sini. Kita ini udah ke koaplikan. Kita mau lanjut pertanyaan yang tadi, menjawab Kakak Indri atau bagaimana? Iya, jadi ada pertanyaan, koaplikan apakah harus ranking tertentu? Tadi udah terjawab ya, event member baru bisa langsung koaplikan. Kemudian prosesnya berapa lama sejak pengajuan? Apakah ada case nggak bisa jadi koaplikan? Apakah ada biaya? Oh, oke, ya. Bu Melis. Ibu siapa tadi? Bu Melisa Ibu ya? Melis. Oh, Ibu Meilisa. Oke. Nah, jadi saya bantu jawab untuk proses koaplikan berapa lama sejak pengajuan. Itu tergantung dari kelengkapan dokumen pertama gitu ya. Dokumennya juga lengkap, kemudian juga clear, tidak terpotong. Dan juga ada termasuk ada antrian juga di global. Basically sih kalau dari rata-rata kok ada juga yang cepat itu bisa juga 2 minggu tergantung juga apa namanya dari proses di mana namanya di akun updates. Kemudian ada case yang nggak bisa menjadi koaplikan? Betul sekali seperti kayak tadi yang contoh kasus ini, maka istri tidak bisa jadi koaplikan. Kalau misalnya pun let's say dari tim akun updates itu kan mereka selama dokumennya lengkap mereka akan proses gitu. Tapi kalau misalnya ditemukan adanya ternyata duplikat akun, adanya pelanggaran seperti tadi, maka itu tidak diproses jadi koaplikan. Kalaupun misalnya diproses, saat ditemukan adanya setelah kita verifikasi kembali ada kenaikan rank, advancement gitu ya, maka itu akan diproses juga tetap untuk pelanggaran duplikat akun. Basically, selama tidak ada masalah, boleh bisa jadi koaplikan. Ya, nggak ada case seperti itu boleh dan tidak ada biaya. Oke. Nah, dari Ibu Ayu Martanti, suami ada satu line di kaki kita, jadi ada di bawah Ibu Ayu ya. Apakah masih bisa dijadikan koaplikan? Ini ada di slide berikutnya ya kayaknya ya. Yes, Adep. Anda benar. Nah, terus ini ada contoh yang relate dari Ibu Desi. Ibu Ayu sabar sebentar ya. Bu Indri dan Bu Debs tanya dong, istri pernah daftar, terus inaktif. Lalu suaminya daftar, dan kemudian istrinya reaktivasi di bawah akun suami. Boleh nggak ya istrinya mengajukan diri jadi co-applicant? Oke, jadi berarti istri pernah daftar tapi inaktif. Kemudian suami daftar, kemudian istri reaktivasi. Kita lihat dulu, berarti di sini istri pernah daftar, terus kemudian suaminya daftar. Nah, daftarnya suami ini kapan? Gitu ya. Dari yang istri seperti itu. Namun basically kalau misalnya istrinya sudah inaktif, gunakanlah istri dulu ya, karena yang pertama udah didaftarkan adalah akun dari istri. Aktifkan dulu akun istri, kemudian baru suami yang daftar. Karena yang udah pertama kali daftar adalah istri seperti itu.
Namun jika memang ada kejadian demikian, misalnya karena ketidaktahuan, itu kita akan direview oleh tim global. Nah, ya, namun yang keywordnya adalah dilihat dulu kapan istri sudah nggak aktif dan kapan suami daftar. Seperti contoh kayak tadi, misalnya Bu Desi, misalnya ya Bu Desi punya downline A itu tadi ya, kemudian dia udah pernah daftar, kemudian inaktif gitu ya. Inaktifnya anggap dia terakhir belanja, mirip kayak tadi contoh, terakhir belanja let's say sekarang nih bulan apa sekarang ini ya, bulan April. Kemudian suami daftar setelah 1 tahun berikutnya, ya itu nggak ada masalah gitu ya kalau misalnya karena ketidaktahuan. Namun kita sangat merekomendasikan bukan menggunakan nama suami, tapi reactivate aja akun istri, ya. Tapi kalau ternyata dia daftar, sorry, istrinya inaktif baru aja bulan April, kemudian suami mendaftar di bulan Juni atau belum 6 bulan gitu ya tanpa melalui proses, tentunya akan jatuhnya ke duplicate akun seperti itu. Jadi ini kita harus lihat dulu dari tanggal kapan istri drop akunnya dan kapan suami didaftarkan seperti itu. Ya Bu Desi ya, semoga ini menjawab Bu Desi. Bu Desi. Tergantung kasus kalau saya bisa simpulkan tadi apa yang disampaikan oleh Kakak Debs. Lanjut dari Ibu Lili Kurniati ini juga masih relate. Jadi member beliau ada yang sudah jadi co-applicant. Nama suaminya ternyata jadi yang utama, yang co-applicant istrinya. Nah, sebagai upline nih, boleh nggak saya tahu prosesnya itu sudah sukses atau belum? Karena nama istrinya kan nggak muncul di organisasi. Oke, jadi seperti tadi di awal Bu Lili, thank you ya untuk pertanyaannya. Untuk koaplikan memang tidak tertera di sistem, gitu secara global. Kalau Bu Lili nanti misalnya ragu, benar nggak bisa email ke kami, nanti kita akan dilihatkan print screen-nya sedikit bahwa di sistem kita udah ada dan sebagai konfirmasi bahwa sudah ada namanya di sistem dan email itu bisa di-save sebagai bukti bahwa memang namanya udah menjadi koaplikan seperti itu ya. Tapi memang secara global nggak tertampak di virtual office kita seperti itu. Iya, salah satu cara sederhana mungkin Ibu Lili bisa lihat apakah nama suaminya ada di organisasi Bu Lili. Karena nama suaminya kan yang jadi pemilik akun utama. Begitu ya Kakak Debs ya? Nama istrinya pasti menghilang karena udah jadi co-applicant. Iya, betul. Oke, dari Ibu Lavestia Dina, mau tanya dong Bu Debs, kalau ada member udah pernah ganti sponsor dengan mengikuti SOP tanda tangan 3 upline dan bayar 35 USD, terus vakum 6 bulan, vakumnya 6 bulan, dan mau ganti sponsor lagi. Apakah kena biaya 35 USD? Wow, ini Bu Lavesta udah advance ya, jadi udah pernah ganti sponsor dengan 3 upline, oke. Bayar ya, betul. Lalu vakum 6 bulan dan mau ganti sponsor lagi. Apakah kena biaya lagi? Seperti itu. Ya, jika ada perpindahan demikian, mau ganti sponsor lagi, nggak aktif lagi, maka tetap akan kena biaya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi biaya itu per request seperti itu ya. Namun dari global pun nanti akan tanya gitu, kenapa ganti sponsor lagi ya. Namun kalau memang misalnya strong reason karena alasan yang kuat dan memang buktinya udah oke, itu akan diproses oleh tim global. Namun memang betul sekali ada biaya 35 US dollar lagi. Sebenarnya juga biaya yang dibebankan kepada member itu sebenarnya juga ada behind-nya gitu ya. Jadi tidak mudah untuk kita ganti-ganti gitu ya, karena untuk melindungi organisasi kita juga. Bayangkan seperti itu, member kita apalagi nggak ada biaya ya, gampang sekali untuk pindah tanpa ada 3 upline approval, tanpa 6 bulan inactive ataupun 12 bulan dan tanpa biaya. Maka di situ kita jadi nggak aman ya punya downline gitu ya di bawah kita. Sebentar udah pada pindah, sebentar udah pada ini karena sedikit aja merasa nggak nyaman mau pindah. Jadi kita nggak secure punya organisasi kita di bawah kita. Dia sedikit gambaran kenapa sih kok ada biaya, karena waktu itu ada yang tanya, kurang lebih seperti itu. Kakak Debs, untuk pergantian sponsor yang kedua dari Bu Dina nih, apakah butuh tanda tangan 3 upline lagi ya?
Kalau misal tergantung ya request-nya apa. Kalau memang misalnya dia, perpindahannya itu, memang melalui 3 upline approval, maka prosesnya demikian. Namun kalau misalnya tidak mau yang 3 upline approval, bisa menggunakan proses berikutnya yaitu 6 bulan inactive ya, 6 bulan tidak berbelanja sama sekali, dalam artian nggak nge-redeem poin juga, benar-benar nggak aktif, nggak ada aktivitas apapun. Karena, eee, apa namanya, banyak yang terjadi pikirnya, "Oh iya, saya nggak belanja, tapi saya redeem poin," maka itu termasuk ke aktivitas. Jadi Gitu. baru baru bisa dihitungnya 6 bulan sesudah terakhir redeem point itu ya, Ya, inactivity-nya. Oke, semoga menjawab ya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Luar biasa siang ini. yes. Hits. Oke. Nanti ini ada yang tanya tadi, di sini apakah, bisa mendapatkan, PPT-nya, nanti kita akan masukkan di Konda Corner materinya, seperti itu ya, dan juga ada rekamannya ya Kakak Indri ya, jadi ada 2 yang kita masukkan rekaman maupun slide-nya ya, nanti silakan diambil di Konda Corner. Di Konda Corner di bagian mana nanti kita lihat di PPT terakhir ya. Basically kalau misalnya di sini mungkin sambil kerja, Konda Corner nanti Ibu bisa lihat di situ ada materi Zoom, ada beberapa ya di situ. Basically Ibu cari di Konda Corner, di situ ada nanti materi yang akan kita sharing di sana. Ya, terima kasih. Nah, berikutnya, sorry, kenapa Kakak Indri? Lanjut ya? Lanjut. Yuk. Oke, lanjut. Kita ke berikutnya. Nah, ini dia yang tadi mau kita sampaikan ya. Nah, di sini formulir kondak. Nah, sebenarnya di sini bukan hanya formulir kondak yang bisa members dapatkan. Nah, coba di sini versi yang pakai bahasa Inggris ya. Jadi dari virtual office dulu, kemudian ke member resources dan getting started. Di sini udah ada, bisa dilihat ya di sini di sebelah kiri ada member resources. Nanti cari yang getting started. Nah, di sini getting started akan semua formulir sampai belepotan. Nah, di sini ada distributor agreement form yang tadi ya salah satu kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, kemudian market change request form, ada price list, kebetulan ini masih price list yang Januari 2021 yang saya print screen di sini, nanti akan selalu update tentunya. Banyak name change request form. Nah, ini karena kita membahas mengenai co-applicant Kakak Indri, juga ada yang bertanya, gimana caranya sih kalau saya mau tukar nama suami ada di utama, kemudian nama istri jadi co-applicant Kakak Indri. Ya, di sini ada namanya form, itu name change request form. Sorry, bisa pakai name change request form ataupun plus nama tadi yang co-applicant ya. Nah, artinya jadi misalnya kita ingin nama kita jadi nama utama seperti itu, maka itu request aja melalui name change request form dan form co-applicant request itu tadi. Salah satunya bisa digunakan. Jadi kirimnya juga ke akun update seperti itu. Tapi tentunya kalau misalnya ingin request demikian tetap melampirkan dokumen-dokumen yang tadi ya, member sekalian, ada marriage certificate, ada KTP, ada form DA ini distributor agreement ya, atau let's say perjanjian anggota kalau di bahasa Indonesianya ya, seperti itu. Kemudian kirimnya ke akun updates. Karena ada beberapa Kakak Indri, beberapa dia di kantornya mungkin nggak boleh namanya tampak di tempat tertentu. Jadi request, ya ada nama suami aja deh di akun nama utama seperti itu. Maka bisa melakukan mengisi form tersebut ya, baik itu co-applicant ataupun member bisa dilampirkan bersamaan. Oke ya, semoga ini menjawab. Jadi ada beberapa form yang bisa member sekalian dapatkan. Ini formnya di sebelah kanan, adding co-applicant request form. Nanti diisi nomor membernya, 4 digit PIN, current name on account. Jadi di sini jangan lupa, misalnya ini mau tuker. Let's say di sini current name-nya nama istri. Kemudian name of desired co-applicant siapa diisi. Nah, kalau misalnya nanti ditukar, berarti nama yang utama ada di sini ya, yang current name on account, nanti desired co-applicant-nya siapa. Gitu ya, seperti itu. Nanti di body emailnya, di badan emailnya dijelaskan permintaannya juga ya menggunakan bahasa Inggris sekali lagi karena memang dikirimnya ke global account update itu ada di US. Semoga clear ini Kakak Indri ya. Ya, mudah-mudahan ya. Silakan kalau clear kita mau lanjut ke slide berikutnya. Yes.
Oke. Slide berikutnya. Nah, mendaftarkan pasangan atau keluarga. Tadi ada yang tanya ya, Kak Edri ya? Betul. Ada yang tanya, boleh nggak sih? Boleh, boleh sekali seperti itu. Pastikan juga kalau misalnya kita daftarkan pasangan gitu ya, itu mereka menjalankan secara penuh seperti yang Anda lakukan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menjalankan secara penuh ya? Di sini ini pernah kita share sih sebelumnya untuk PPT kata-kata ini. Jadi kita beri member tersebut downline kita, let's say kita daftarkan siapa ya, ibu kita misalnya ya, maka ibu kita juga yang menjalankan seperti itu. Jadi kalau misalnya lesi pasangan kita, ya pasangan kita. Pastikan juga pasangan kita atau orang tua kita atau saudara kita itu juga aktif memberikan edukasi kepada downline-nya, bukan oleh kita. Kita tentunya boleh sekali mensupport ya. Pastikan di awal-awal kan mereka perlu bimbingan seperti itu. Kemudian di sini melakukan pembelanjaan secara mandiri, dan memahami ketentuan yang living dan aktif dalam aktivitas yang living serta aktivitas tim. Nah, Kakak Indri mau tambahkan nggak nih soal ini? Ya, jadi honestly itu kan tipe member ada beberapa gitu kan. Ada yang mau jadi user aja. Usernya tuh real user gitu. Ada produk baru beli, IR selalu nggak ketinggalan gitu kan. Ada promo beli gitu. Terus belum belum pernah memperkenalkan tapi sharing-sharing gitu kan. Nah, jadi menjalankan secara penuh ini maksudnya adalah ketika kita memutuskan bahwa ini manfaatnya produknya luar biasa, aku akan share gitu kan, in compliant way gitu. Nah, kemudian memberikan edukasi kepada downline itu banyak yang miss. Artinya kan banyak yang ngeluh, kenapa ya member aku muntaber, mundur tanpa berita, beli PEP terus even goodbye pun nggak bilang gitu kan. Nah, mungkin ada yang miss di sini ya. Jadi yang paling tahu sih pasti kakak-kakak member dan leader sekalian. Memberikan edukasi kepada downline dan ini literally memberikan edukasi. Mulai dari mendaftar misalnya kan cara daftar itu banyak kan yang mendaftarkan membernya tanpa membernya tahu, pokoknya tiba-tiba udah daftar. Idealnya sih sebenarnya daftarnya bareng-bareng, gitu kan? Ini linknya, kalau bisa ketemu, kalau enggak pakai Zoom misalnya, gitu kan? Klik ini, isi ini, input ini, gitu kan? Itu udah part of edukasi. Oke, belinya PEP, make sure dia mendapatkan informasi yang memadai tentang PEP itu bisa diapain aja, gitu kan? Dari sisi kita bagaimana caranya PEP itu dihabiskan dengan efektif dan efisien ya. Kemudian melakukan pembelanjaan secara mandiri. Upline titip dong, itu ada PV early bird 120 PV promo gitu kan, titip belanja dong gitu. Kalau downline-nya 1 baru enroll 5 karena baru jadi member, mungkin masih doable. Bayangkan suatu hari nanti kakak-kakak semua jadi senior, star, eksekutif, silver, gold, timnya udah ratusan, bisa-bisa 24 jam nggak bobo ya. Jadi melakukan pembelanjaan secara mandiri ini adalah indikator seberapa strong fondasi bisnisnya kakak-kakak semua. Kemudian memahami ketentuan yang living ya dan aktif dalam aktivitas. Hari ini kakak-kakak semua adalah member yang terpilih, literally terpilih. Kenapa? Topik hari ini itu terkesan ringan, but percayalah banyak yang pahamnya setengah-setengah. Iya nggak Kakak Andin? Ya, banyak yang pahamnya setengah-setengah. Artinya paham awalnya, endingnya gimana, tanya dulu deh sama kondak gitu ya. Jadi terlibat aktif di dalam aktivitas, nggak cuma di komunitas. Mostly komunitas akan punya banyak aktivitas yang relate sama cara menghabiskan produk. Tapi hal-hal kondak yang concern sudah mulai banyak, tapi yang paham secara detail masih belum banyak. Boleh ya ngomong begitu ya, tanpa bermaksud ini meng-underestimate siapapun. Tapi sudah niat yang bagus, ada 90.000 orang yang hadir sore hari ini. Nah, jadi mendaftarkan pasangan atau keluarga itu juga punya konsekuensi, gitu kan? Dan menjalankan secara penuh itu juga punya konsekuensi.
But anyway, kalau masih memutuskan untuk menjadi member saja, user saja, konsumen saja, kayaknya belum perlu untuk mendaftarkan pasangan menjadi co-applicant. Artinya memang mau jadi konsumen doang saat ini, but anytime nanti jika sudah decide untuk jadi business builder dan memutuskan bahwa keterlibatan pasangan saya penting nih untuk perkembangan bisnis saya, itu mungkin bisa dikonsider untuk dilakukan. Begitu Kakak Debs dari sisi aku. Dari sebelah sana. Sebelah Iya. sini. Oke, ya betul sekali. Betul, seperti tadi Kak Indri sampaikan, tampaknya ringan, tapi memang sangat bermanfaat jika kita mengetahui hal ini. Kecil tapi sangat bermanfaat, saya yakin sekali. Ya, seperti itu. Oke, semoga ini ngebantu. Seperti itu. Terima kasih juga udah pada gabung ya hari ini ya. Oke. Nah, di sini oke, langsung ada pertanyaan. Nah, pertanyaan dari Bu Melisa ditunggu setelah ini slide berikutnya ya. Oke. Pas deh Bu Melisa. Nah, di sini misalnya pasangan udah menjadi downline. Ya Bu ya pertanyaannya, kemudian itu menjadi co-applicant. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya ingin menjadi co-applicant, tapi udah menjadi downline, tentunya jangan lupa pasangan itu hanya boleh di level 1, level 2 kan ya, seperti itu. Pertama yang dilakukan adalah tutup keanggotaannya dulu ya, pasangan kita yang berada di level 1 ataupun level 2. Kemudian nanti kalau misalnya pasangan kita udah terminasi keanggotaannya, request dulu ya email ke resolution@youngliving.com. Nanti seluruh downline-nya itu akan roll up ke upline yang aktif, tentunya ke kita ya kalau sebagai pasangannya seperti itu. Jadi misalnya ini A, suami adalah B gitu ya. Nah, misalnya nanti kalau misalnya B ini sebagai suami udah terminasi keanggotaannya karena ingin jadi co-applicant, maka downline-downline dari B, pasangan dari suami ini akan roll up ke A, ya, akan roll up ke upline-nya ini, which is istrinya misalnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan enrollernya? Nah, kalau misalnya downline pasangan tadi, pasangan atau enrollernya suami tadi, jadi misalnya ada saya, enrollernya suami si B ya sebagai suami, Ibu Indri juga, Kakak Indri juga enrollernya adalah suami tadi D gitu ya. Maka karena dia terminate nanti akan menjadi 0. Tapi sponsornya tetap ada di istri seperti itu ya. Tapi kalau memang dari awal enrollernya adalah udah istri, di saat nanti akun suami diterminasi tetap akan remain as it is, jadi tetap istri sebagai enroller dan juga sponsor karena nanti nama suami diulang lagi akan ada di co-applicant tersebut ya di ID yang sama seperti itu. Itu ya Kakak Indri ya. Seperti itu. Jadi ingat kalau misalnya enrollernya adalah awalnya suami, ini ceritanya suami yang mau dijadiin co-applicant ya. Maka enrollernya itu akan menjadi 0 tapi auto sponsornya remain ya. Kemudian setelah akun determinasi, jangan lupa baru daftarkan co-applicant. Jadi ditutup dulu, akunnya udah drop dulu, barulah boleh daftarkan co-applicant. Seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana sebaliknya? Ternyata udah jadi co-applicant. Kemudian suami untuk ingin memutuskan untuk mau jadi downline kita gitu ya, seperti itu. Nah, itu kalau pasangan balik lagi tuh seperti tadi pertanyaan yang di awal, boleh nggak ya kalau selain suami istri jadi co-applicant? Nah, yang tadi nih jawabannya. Kalau suami istri ingin remove udah jadi co-applicant, kemudian ingin daftar jadi level 1, level 2 dalam artian wah ternyata suamiku udah aktif sekarang karena ingin fokus ke yang living, misalnya seperti itu, mau jadi di level 1 atau level 2 aku deh, itu bisa kalau suami istri sekali lagi ya, kalau pasangan suami istri yang sah gitu ya, silakan request ke account updates, menyampaikan bahwa saya ingin remove dari co-applicant gitu ya, karena saya ingin mendaftar di level satunya, emailnya ke account updates, di remove dulu ya namanya, kemudian baru deh daftar lagi nanti di bawah akun pasangannya. Gitu ya Kak Indri ya? Yes. Oke, nah ini menjawab ya Bu ya tadi pertanyaannya. Jadi baik yang misalnya belum
kalau yang tadi udah terdaftar jadi level pertama, tapi maksudnya, oh aku udah nggak sempet lagi, misalnya suaminya udah sibuk sekali dengan bisnisnya, dia hanya ingin mensupport, maka terminasi. Tapi sebaliknya, ingin udah jadi co-applicant, tapi ternyata wah, mau jalan bisnisnya living nih, aku mau sendiri aja, seperti itu, maka itu silakan untuk request juga ke akun Apits. Terus Kak Idris, saya mau ada tambahan. Ceritanya ini kan ada yang tanya nih, Bu, gimana kalau ternyata udah co-applicant, amit-amit, cerai. Gitu. Apa ya yang harus saya lakukan ya? Seperti ini semoga nggak terjadi ya, nggak ada di kita. Ini cuman misalnya the worst case ya. Seperti itu. Kalau misalnya itu yang terjadi, maka akun tersebut akan remain as it is, kecuali nanti misalnya di pengadilan itu ada keputusan bahwa akun tersebut akan diambil alih oleh si A, misalnya oleh pasangan A gitu ya. Kemudian atau oleh si B. Nah, tergantung bagaimana dari hasil keputusan dari hakim seperti itu. Kalau ternyata memang diputuskan salah satu dari mereka, maka itu yang berhak. Let's say, oh ya, berarti satunya harus di-remove. Kalau memang misalnya memutuskan demikian, ya. Tapi bagaimana belum selesai juga masih ada perselisihan? Boleh nggak yang living yang bagiin komisinya, bagi dua? Oke, tentunya tidak yang living tidak akan membagikan, maka akan remain as it is. Kalau misalnya masih perebutan itu juga bisa di-hold dulu akunnya sampai selesai. Gitu. Tapi basically selama itu tidak ada konflik, tidak apa-apa, silakan masih remain as it is. Dia akan jalankan, komisi tetap akan dibayarkan di nama pertama ya member sekalian, bukan di co-applicant ya. Nah, perlu diingat juga, kalau yang switch nama pertama jadi nama kedua dan sebaliknya, yang kedua jadi pertama, jangan lupa ganti nomor akun ya, bank akunnya, itu karena akan ditransfer ke nama utama, seperti itu ya. Jadi kalau ada yang request member switch name, ya, itu pastikan ganti juga nomor rekeningnya, seperti itu. Kirim ke itu ya, ke Pelusion ya, atau ngupdate ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya, Kakak Indri ya? Yes. Oke. Nah ini dari Ibu Ayu lagi. Kalau sebaliknya gimana? Istrinya enroller, suaminya ada di level 1, istri pengen jadi co-applicant suami. Ini sebenarnya tadi udah terjawab ya, sekilas memang. Yang duluan, itulah yang jadi akun utamanya. Ya. Gitu ya Kakak Debs? Betul, ya. Basically Jadi mau nggak siapapun bisa. ya Kakak Indri ya kan? Tapi akun yang duluan adalah akun yang duluan. Akun yang bisa digunakan untuk join sebagai co-applicant adalah akun yang pertama kali didaftarkan. Baik itu akun istrinya atau suaminya. Begitu ya? Ya. Kak Depsi? Oh, betul betul. Jadi basically adalah yang jadi yang nama utama itu di saat pertama. Jadi gini, misalnya istri daftar duluan misalnya gitu ya. Kemudian suami menjadi co-applicant, silakan. Atau kebalikannya, suami dulu yang daftarin karena kadang itu bisa terjadi suami dulu ya Kak Indri ya. Suami Ya. dulu nih. Ya kan? Nah, kasusnya Bu Ayu ini istrinya yang jadi enroller, berarti istrinya duluan kan, suaminya di level 1. Nah, istrinya tuh pengen turun sebagai co-applicant suami. Itu boleh nggak? Oh, sorry. Oh, jadi turun. Iya. Jadi akunnya tetap aktif, cuman enrollernya si istri. Nah, si istri pengen jadi co-applicantnya suami. What do you think, Kakak Debs? Jadi berarti mau ditutup gitu maksudnya Ibu ya. Jadi misalnya akunnya Ibu mau ditutup seperti itu, kemudian Ibu akan menjadi co-applikannya suami seperti itu ya. Ya, kurang lebih kayak gitu ya Kak Indri ya. Iya, yang tersirat begitu. Jadi istrinya tuh enroller kan menunjukkan pasti istrinya duluan dong. Tapi suaminya tuh ada di level 1, pasti belakangan dong. Nah, istri pengen jadi co-applicantnya suami. Udah dijawab sama Kakak Ayu, yes. Ya, betul seperti itu. Ya bisa saja Ibu nanti dikirimkan misalnya dengan satu lain hal karena memang tidak berniat untuk memang benar jadi ingin co-applikannya suami, tapi seperti Kak Indri sampaikan, idealnya memang adalah yang akun yang kedua ini yang jadi co-applicant gitu kan, seperti itu. Tapi kalau misalnya itu terjadi, itu akan direview dan seharusnya sih nggak ada masalah ya, seperti itu. Gitu. Tapi perlu diingat, jika itu memang diproses, berarti nanti enrollernya adalah
yang akan menjadi pertanyaan sih, Ibu. Jadi enrollernya kan harusnya kalau si suami ini adalah Ibu sebagai enrollernya kan, seperti itu. Maka nanti enrollernya akan menjadi 0 seperti itu gitu ya. Itu yang akan terjadi. Itu case by Ya. case seperti itu. Ya. Jadi kira-kira kita mau coba share kemungkinan-kemungkinan situasi yang mungkin belum terlihat oleh Kakak Ayu ya, jika yang dilakukan adalah seperti itu. Enroller hilang gitu kan. Nah, respon beliau, karena beberapa bulan terakhir akun suami itu lebih aktif dibandingkan akun istri. Anyway, kalau dia di level 1, terus akun suami ditutup dan dia jadi co-applicant, semuanya akan naik ke Bu Ayu sih. Yes. So, jadi suami tetap bisa handle akun-akun yang awalnya di bawah beliau, dan Ibu tetap bisa berpartisipasi aktif bersama-sama membangun jaringan. Itu dari sisi kita. Mungkin nanti Ibu punya pertimbangan lain bisa dikomunikasikan dengan tim kondak ya, monggo loh. Jangan malu-malu. Iya, betul sekali. Seperti tadi Kakak Indri, itu jelas sekali ya tadi Kakak Indri tadi sampaikan demikian. Gitu. Jadi kalau saya terlihat Ibu, suami nanti kan juga anyway akan naik ke Ibu seperti itu. Bedanya kalau enrollernya memang enroller dari yang dolen-dolen suami ini adalah suami seperti itu, maka akan kehilangan enroller alias 0. Tapi basically Kakak Indri ya, kalau misalnya enrollernya 0, kalau memang dia udah terima komisi untuk bonus enrollment, tidak dampak apa-apa ya Kakak Indri ya, dalam artian itu hanya untuk di awal 3 months di awal kan ya? Betul sekali. Kecuali 1, 2, 3 bulan terakhir dia juga masih punya new enroll, yang hilang adalah fasa bonus di bulan 2 dan 3. Nah, kita langsung bertanya kepada ahlinya di samping kita ya. Pas banget nih. Oke. Dari Bu Khalila nih masih relate. Suami beli PEP, akun saya nonaktif. Bu Khalila boleh diinfo nggak beli PEP-nya setelah akun nonaktif atau akun Ibu masih aktif? Saya tertarik bisnis. Bisa nggak saya jadi co-applicant suami? Yang jalanin akun suami, better gimana? Aku aktifin lagi akun aku, dan sponsor enrollernya suami. Panjang loh pertanyaannya. Jadi suami beli PT, akunnya akun saya nonaktif. Mirip kayak tadi ya Kakak Indri ya, seperti itu. Kapan nih beli PEB-nya gitu kan? Kalau Ibu udah nggak aktif, kalau misalnya akun Ibu udah nggak aktif, ya tapi suami mungkin di kantor ada yang nawarin, nggak tahu nih istri ternyata udah udah jadi member gitu kan? Ada juga itu terjadi. Udah beli aja PEP, tentunya otomatis akan jadi member gitu kan. Nah, itu pastikan dulu benar-benar nggak aktif. Karena kalau akun Ibu masih aktif, kemudian suami beli PEP di organisasi lain dan Ibu bukan sebagai enrollernya. Nah, ini kayaknya kasus khusus ya, Bu Khalila bisa tolong email ke conduct.id@youngliving.com ya. Ya. Buat nanti dilihat flow-nya, alurnya, tanggal-tanggalnya, kemudian situasinya seperti apa sekarang. Monggo ya Bu, saya ketikin nih. Conduct.id@youngliving.com. Kita lanjut dulu. Oke, baik. Ya. Kemudian kita lanjut. Dari Bu Melisa, gimana kalau yang upline-nya suami, istrinya downline? Ternyata suami jadi co-applicant istri, bisa nggak? Ini tadi mirip sama yang tadi ya, cuma tukar tempat nih. Jadi idealnya akun yang duluan, ingat ketika nanti suami inaktif, istri jadi 0 enrollernya, ya kan? Terus nanti coba di ini deh, di list di Excel aja positif dan negatifnya jika yang terjadi adalah demikian. Sebaiknya istri yang jadi co-applicant atau suami yang jadi co-applicant, lebih banyak minusnya yang mana sih Ibu Melisa? Pada prinsipnya sih bisa ya suami ikut pindah ke istri, namun di list lagi, terus bisa didiskusikan dengan teman-teman kondak untuk mendapat insight terbaik dan keputusannya tidak disesali. Yes, betul sekali. Ya, tadi ini Bu Kalia masih lanjut, Bu Indri betul sekali. Jangan lupa nanti di email ke kami ya Bu ya. Kita akan lihat ini case by case-nya basically adalah kalau misalnya udah nggak aktif, kita akan review. Kakak suaranya hilang. Kenapa? Suaranya tadi sempat hilang, lebih dekat aja ke depan laptop biar terlihat kecantikannya.
ini udah deket banget nih, berarti sinyalnya, Nah, tampaknya. Kecantikan saya tidak akan hilang sampai kapanpun. setuju, sepakat. Thank you. Ya, ya, jadi seperti itu Bu Kalia ya. Kailila seperti tadi apa namanya Bu Inti sampaikan, di email aja ke kami ke kontak@id@com. Harusnya kalau udah 1 tahun nggak aktif segala macam kita akan review, harusnya nggak ada masalah. Boleh di email ya Bu ya, bisa kami bantu. Kalau misalnya udah nggak ada masalah Ibu bisa continue di akun. Ya, mudah-mudahan bisa langsung dibantu kalau ternyata tidak ada concern apapun Bu Kailila. Monggo ya. Ini kayaknya nama anaknya deh, ada kelas 1E. Ketahuan banget ibu-ibu online-nya kita ya. Iya. Oke, baik. Seperti itu Kak Edi, kita lanjutkan. Oke, ini tadi sudah. Mari go to the next slide. Go to the next slide. Oke, nah, sekarang udah mengenai marketing. Semoga yang tadi clear ya, Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai marketing, Kakak Idri ya. Nah, marketing ini atau yang dulu dikenalnya migrate ya, migrate akun ya, seperti itu. Nah, di sini yang kita bahas adalah ke negara Indonesia. Jadi apalagi dulu masih banyak jadi member Singapura atau member Malaysia ya, waktu di awal-awal pasti Kak Hendri mengalami banyak sekali yang request untuk migrate ke Indonesia ya, seperti itu. Nah, jadi kalau saat ini kalau bisa melakukan marketing mungkin kita dari negara lain, dari Singapura atau negara lainnya silakan dengan syarat beberapa hal berikut, yaitu KTP-nya wajib KTP Indonesia ya, bukan kitas ataupun kitab ya. Kitas itu kartu tetap untuk sementara ya, tempat tinggal yang sementara seperti itu. Ini biasanya foreigner gitu ya, untuk yang bekerja di Indonesia atau misalnya mereka yang kalau kitab itu yang menikah ya di Indonesia seperti itu dengan orang Indonesia maksudnya menikahnya. Tapi kalau yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah untuk menjadi member ada di kode etik ya untuk menjadi member menjadi market Indonesia hanya boleh KTP Indonesia seperti itu. Bagaimana kalau dengan negara lain? Negara lain ada ketentuannya masing-masing, mengikuti ketentuan dari pemerintah masing-masing. Seperti itu, ya. Kemudian mengisi formulir pendaftaran anggota market Indonesia. Jadi jangan lupa isi form market ini ya pendaftaran anggota atau yang mereka disebutnya distributor agreement atau perjanjian anggota. Diisi NPWP jika ada, tentunya ini untuk membantu leader sekalian ya untuk perihal pemotongan komisi nantinya kalau ada komisi dan mengisi formulir marketing. Marketing tadi udah di depan ya, udah kita tampilkan di mana sih untuk dapatkan formulir dan jangan lupa emailnya ke accountupdates@yangliving.com. Sekali lagi ini di Global US. Nah, di sini kata itu kita ada juga yang bertanya nih, kok saya emailnya ke account updates kok Kondak Indonesia ya yang ini yang jawab gitu ya. Nah, jadi gini, kita lihatkan dulu flow-nya. Basically adalah pertama kali kita jika ada request mau pindah ke market Indonesia, kirim dulu ke akun updates ya @yangliving.com. Nah, dari akun updates itu mereka akan kirimkan ke market Indonesia ya, di email mereka akan kirimkan ini ada permintaan tolong di-review apa sudah oke atau belum. Atau bisa juga dari mereka akan melihat ini tampaknya ada formulir yang tidak lengkap, mereka akan meminta Kondak Indonesia untuk menghubungi member terkait, baik itu via email ya, rata-rata via email kan harus ada tertulis, via email menyatakan Bu ini kurang lengkap atau Bapak ini kurang lengkap, ini yang perlu diisi atau ini tidak jelas. Nah makanya dari Kondak Indonesia yang mereply kata Idri. Ya, tapi basically secara global itu akan di emailnya ke account update@yangliving.com. Setelah Kondak Indonesia menerima kelengkapan dokumen, misalnya tidak lengkap, atau misalnya setelah kita review everything is okay, kita akan kirim balik ke account updates. Jadi kita udah terima nih, account updates, kita udah terima nih dokumen kelengkapannya dari member A. Nanti akan kita kirimkan balik ke account updates ke US. Setelah itu, account updates yang akan menginformasikan kepada market masing-masing. Jadi bukan dari Kondak Indonesia, karena yang memproses basically adalah dari US. Ya, semoga ini clear, nggak ada pertanyaan untuk ini, ya. Nah, kemarin ada yang bertanya, Bu, kalau ke negara ini kok pakai paspor bisa ya? Seperti itu. Sekali lagi mengacu pada ketentuan dari pemerintah masing-masing. Jadi karena kita mengacu ke ketentuan pemerintah Indonesia untuk mendaftar di apa namanya di Kemendag ya gitu ya. Di kode etik kita juga tertera hanya boleh untuk KTP seperti itu. KTP Indonesia.
Oke. Mungkin ini nggak banyak yang bertanya, tapi inilah prosesnya. Nah, saya mau informasikan juga di sini, apa namanya, untuk, oh iya, kalau misalnya ada komisi setelah marketing, jadinya kalau saya dulu akun Singapura, saya akan tetap terima Singapura nggak? Seperti itu. Enggak. Jadi, tetap di sini akan merubah jadi Indonesia ya. Jangan lupa submit nomor rekeningnya untuk, Indonesia, seperti bank account-nya tepatnya. Kalau misalnya kita menjalankan bisnis di Indonesia, seperti itu. Oke, look good. Kakak Indri mau ditambahkan atau kita bisa lanjut? Ya, mungkin yang generasi ini nih, tahun ini baru di-enroll atau setahun, 2 tahun lalu, nggak merasakan ini, tapi ketika Indonesia baru buka, yang Live in Indonesia baru buka, ini banyak sekali pertanyaan. Setiap hari ini ada, ya kita handle pertanyaan ini setiap hari, karena migrate dulu istilahnya, mostly dari Singapura, ada beberapa dari Malaysia, US juga, untuk pindah ke Indonesia, supaya bisa belanja di Indonesia. Dan ngikut promo market Indonesia. Oh, oke. Jadi dulu banyak banget ya di tahun 2017 segitu ya berarti Kak Indri ya? Ya, 2017 Ya. Juni, Juli, sampai Desember itu masih banyak yang mengurus perpindahan ini. Oke, ya. Baik, nah mungkin ada yang bertanya juga Kak Indri, bagaimana kalau saya mau pindah ke negara lain? Jelas saya mau ke Filipina karena saya kerja di sana. Jadi jangan lupa kalau demikian tetap emailnya ke akun updates, tapi saran kami email dulu kepada market terkait gitu ya, ke customer mereka seperti itu, menanyakan formulir apa saja yang dibutuhkan seperti itu. Karena beberapa negara mereka membutuhkan semacam kayak billing statement atau phone bill ataupun billing-billing lainnya yang dibutuhkan seperti itu. Untuk Indonesia kita memang dulu di awalnya memang dibutuhkan, namun saat ini mereka telah memberikan keleluasan bahwa kalau udah punya KTP Indonesia tuh berarti udah tinggal di Indonesia, kita sampaikan seperti itu, jadi tidak perlu lagi seperti itu. Maka kalau misalnya diminta ada billing statement di saat kita ingin migrate misalnya ke Singapura atau migrate ke Filipina karena kita bekerja di sana, misalnya ya, karena mereka tidak harus KTP di beberapa negara seperti itu. Atau ke Korea bahkan itu mereka mewajibkan beberapa tambahan dokumen selain yang tertera di sini. Kalau ini khusus sekali lagi ke market Indonesia. Gitu ya Kakak Indri ya. Oke. Oke, nah sekarang kita beralih Kak Indri ke transfer atau pengalihan seperti itu. Nah, ini banyak sekali yang bertanya juga apa sih yang dimaksud dengan transfer atau pengalihan ya. Nah, dari form ini maksudnya adalah transfer akun ya atau pengalihan akun. Itu di pasal 47 ya. Di sini ada yang terjadi seperti ini. Let's say saya nggak mau lagi jalanin bisnisnya, misalnya seperti itu. Karena satu dan lain hal atau hal yang lainnya gitu ya. Karena saya udah sibuk bekerja di suatu perusahaan dan yang menuntut saya A, B, C, D seperti itu. Akhirnya saya memutuskan tidak mau jalankan, tapi akun saya udah lumayan, ini banyak downline, kasihan dong downline saya, seperti itu gitu ya. Kemudian kita bermaksud untuk menjual akun kita kepada seseorang seperti itu ya. Seseorang bisa nggak? Nah di situ. Nah di sini sifatnya permintaan atau request ya. Diperkenankan karena di kode etik juga ada seperti itu. Namun ada ketentuannya. Ini beberapa ketentuan yang bisa kita sampaikan. Pertama, Anda dan pihak penerima harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada yang di bagian email ya. Kemudian permintaan tersebut harus ditandatangani dan disahkan oleh notaris. Jadi ada kayak seperti notaris, ada stamp-nya seperti itu ya. Menyatakan bahwa itu memang udah ditandatangani atau disahkan oleh notaris. Kenapa perlu di notaris? One day kalau ada dispute, ada something happen, itu udah ada secara sah gitu ya Kakak Indri ya, secara hukum Yes. telah oke seperti itu. Nah, poin yang ketiga nih Kakak Indri. Jadi nggak langsung diproses ya seperti itu, tapi akan direview ya. Akan direview dulu, yang akan mereview adalah dari tim global seperti itu. Nah, ini yang tertera di pasal 4.7. Oke. Sebelumnya kita lanjut aja ya Kak Indri ya ke yang berikutnya ya, isi dari 4.7 ya. Ya, sepertinya ini cukup simpel dan mudah dipahamin. Ya, oke. Nah, ini nih, ada lagi yang bertanya,
Bu, kalau misalnya saya mau transfer ke downline saya gitu kan ya. Nah, terus karena downline saya mau beli ya. Tapi downline saya ini punya downline. Udah ada beberapa, ada 3 atau 4. Gimana dong caranya? Ya, di situ. Nanti di sini akan kita jelaskan poin nomor 2. Tapi sebelumnya di sini pihak penerima yang mau beli ya, pihak penerima itu pembeli buyer ya. Kalau yang tadi seller yang mau menjual gitu. Bukan seller di ini ya. Nah, seller udah ingetin ke sana nih. Kalau ngomong itu udah langsung panjang nih nanti kita ya. Eh, Pihak penerima atau buyer haruslah atau harus menjadi anggota yang living dengan reputasi baik. Jadi downline saya misalnya yang mau beli seperti itu, jadi udah jadi member. Tapi bisa juga someone yang belum pernah menjadi member, tapi dia niat memang untuk menjalani bisnis yang living, itu juga boleh ya. Atau misalnya let's say dia udah jadi member, tapi ternyata akunnya lagi di-suspend, boleh nggak? Nah, yuk kita jawab sama-sama. Ini ada tulisannya, tidak melakukan pelanggaran. Jadi harus dengan reputasi baik ya, perlu dicatat dulu nih. Jadi jangan sampai kita menjual kepada akun yang ada bermasalah sebelumnya. Jadi harus dengan reputasi baik. Jadi itu salah satu juga yang harus akan direview oleh tim global ya, oleh Resolution. Nah, ini yang berikutnya nih Kakak Indri. Jadi misalnya nih pihak penerima udah memiliki downline, misalnya berarti Kakak Indri udah punya downline nih, ceritanya saya mau jual nih, Kakak Indri ini saya mau jual gitu kan, mau nggak, mau take care nggak downline saya, karena dari perusahaan saya bekerja ini, misalnya gitu. Saya nggak buru meeting terus, bla bla bla. Kakak Indri beli, fotonya Kakak Indri tuh udah punya downline banyak, itu pasti ya, one day. Misalnya udah banyak. Kemudian, maka Kakak Indri harus menjual kepada orang lain. Seperti itu ya. Harus jual dulu. Setelah Kakak Indri udah nggak punya downline di bawahnya, ya tentunya Kakak Indri menjual ini mengikuti proses transfer dulu seperti tadi. Kirim dulu ke Resolution, kemudian bayar $50, ngisi form, akan direview dulu, gitu ya, akan ditransfer ke someone else yang belum menjadi member, misalnya seperti itu. Setelah selesai proses Kakak Indri menjual organisasinya, barulah boleh menerima dari akun misalnya atasnya lagi. Misalnya saya mau jual Kakak Indri tadi kan ya, maka baru boleh menerima akun saya seperti itu. Tapi kalau Kakak Indri masih punya downline di bawahnya, then tidak boleh, tidak akan dilakukan proses untuk pengalihan akun atau transfer akun. Ya. Ini Kakak Indri mungkin mau nambahkan yang nomor yang 3 nih Kakak Indri, silakan. Iya, jadi transfer atau pengalihan ini harus dilakukan dengan cermat karena ada beberapa hal yang berdampak sengaja ataupun tidak sengaja ketika kita melakukan transfer. Misal nih, saya eligible untuk silver retreat tahun ini, gitu kan? Terus saya nggak berangkat karena pandemi pastinya. Nah, terus akun saya alihkan ke Kakak Deps, ya. Kakak Deps nggak bisa berangkat atas hak apa yang sudah saya peroleh. Oke, tapi Kakak Deps harus qualified dulu. Apa? Silver retreat. 3 bulan berturut-turut minimal achieve silver anytime sesudah transfer atau akunnya dialihkan dan diambil alih oleh Kakak Deps. Dia harus achieve dulu 3 kali berturut-turut. Jadi nggak bisa hak retreatnya saya itu juga diambil alih oleh Kakak Deps. Walaupun belum digunakan, saya belum berangkat atas capaian saya yang terdahulu, gitu ya. Jadi apapun posisinya, retreat ini kalau belum berangkat, tapi kemudian akunnya dialihkan ke orang lain, maka si pemilik akun yang baru tidak bisa menggunakan hak retreat dari pemilik akun yang lama, yang belum sempat dipakai itu. Jadi ini yang jelas-jelas yang jelas-jelas terdampak ketika sebuah akun dialihkan kepada orang lain, ditransfer ataupun dialihkan ke pemilikannya. Begitu sih sesederhana itu. Dan biasanya ketika ada hal-hal lain yang belum digunakan haknya, ya, karena force major biasanya, itu juga berlaku hal yang sama untuk pemilik akun yang baru. Jadi nanti untuk menghindari miskom atau mispersepsi, itu kan kemarin belum berangkat si Kakak Deps-nya, boleh dong saya berangkat retreat, gitu ya.
kakak-kakak sekalian. Walaupun ini mungkin out of nowhere ya gitu, masih belum kebayang, tapi kita sampaikan sekalian di sini supaya kita punya pemahaman yang sama. Yes. Terima kasih juga ya Kakak Indri ya. Iya. Jadi misalnya let's say udah meraih belum direkognisi, misalnya let's say silver itu tadi, kemudian udah pengalihan akun nih, udah dijual akunnya gitu ya, maka nanti bisa rekognisinya let's say di bulan sekarang diproses nih misalnya, let's say di bulan Juni ada rekognisi misalnya, maka tidak akan direkognisi karena ini udah orang baru yang memperoleh seperti itu. Jadi akan hilang semua yang dimiliki reward atau apapun itu akan hilang seperti itu. Jadi harus mengulang dari awal seperti kayak baru. Tapi bedanya adalah udah ada downline-nya ya seperti itu. Dan ada satu lagi nih Kakak Indri. Kalau reward kan nggak didapat. Tapi kalau misalnya pernah melakukan pelanggaran nih, akan tetap melekat di sana. Ya, jadi make sure apa ya, akuntabilitasnya bagus, akuntabilitas akun yang mau kita ambil alih itu bagus historinya, karena seperti yang Kakak Debs bilang, historinya ada semua di sistem. Ya, pernah melakukan apa, ngapain, pelanggaran apa, jual di marketplace misalnya, ya itu ada semua tercatat di situ. Jadi bukan hal yang mudah juga sih untuk mengambil alih akun, rasa-rasanya loh ya. Iya, betul. Jadi harus di-review dulu secara keseluruhan ya. Oke. Ya, semoga clear untuk itu. Kemudian ini ada chat kah seperti itu? Kalau ada. Oh, ini yang tadi nih Kakak Indri. Nanti aja atau gimana ini ada dari Ibu Kalila lagi? Ada teman di Malaysia mau beli PEP, kita jadi sponsor dan enroller bisa ya. Kita jadi sponsor dan enroller bisa, cuman jika dia adalah warga negara Malaysia, maka PEP yang dia beli adalah PEP yang berlaku di Malaysia, sesuai dengan negara domisilinya, Ibu Kailila. Ya. Jadi dan yang living juga nggak berlaku pengiriman antar negara ya. Jadi even misalnya kita belanja di Singapura, di US pun NFR itu harus ada seseorang yang pick up atau ambil untuk kemudian jika kita di sini dikirimkan ke kita. Nah, tentang PEP itu berlaku sesuai domisili dan kewarganegaraan si member itu. Yes, betul. Kalau di sana namanya masih tetap ini ya, PSK ya, premium. Ya, komisi-komisi berlaku global, Ibu akan tetap dapat FSB, Unilevel, kalau Ibu Apreng, semuanya berlaku sama secara global. Ibu pilihnya negaranya Malaysia. Wow, luar biasa sudah go international ya, Ibu. Oke, kita lanjut kalau gitu ya Kak Indri ya. Semua tadi udah clear. Di sini cara mengirim permintaan sale transfer akun ya. Member sekalian ini udah tadi sempat saya sampaikan. Ini langkah-langkahnya. Satu, mengisi formulir permintaan sale transfer. Ini formulirnya sudah ada. Sekali lagi ada di member resources, getting started. Di situ ada formulirnya. Dan jangan lupa permintaan itu disahkan dan ditandatangani oleh notaris ya seperti tadi. Kirim ke resolution@yangliving.com ya. Resolutionnya jangan lupa pakai S ya biar dingin. Nah, kemudian ada biaya 50 US dollar seperti itu ya. Ingat resolutions@yangliving.com bukan .co.id, kirimkan ke sana nanti mereka akan mereview. Jadi bisa dilihat request ya di sini ya, permintaan, bukan berarti udah langsung di approve karena akan kita lihat dulu, oke seperti itu. Dan juga di kode etik tertera ini ya Kak Indri, sale transfer itu juga bukan untuk cara untuk menghindari perubahan sponsor seperti itu ya kan ya, jadi tertera di sana. Jadi bukan untuk menghindari itu, tapi benar-benar itu karena ada hal yang menguatkan diperkenankan untuk melakukan sale transfer seperti itu. Makanya disebut sekali lagi permintaan ya. Setuju Kakak Debs, poin 2 bukan berarti sudah disahkan notaris dan ditandatangani notaris maka proses sudah selesai dan valid ya. Tapi ini baru sampai pada kesepakatan pembeli dan penjual itu disaksikan oleh notaris. Dalam hal ini dia mewakili negara kan proses transaksinya. Nah, yang living dalam hal ini resolution yang nanti akan memutuskan apakah hal ini bisa dieksekusi atau tidak. Yes, betul sekali. Oke.
Look good. Nah, kalau biaya 50 US dollarnya itu nanti akan ada di akun yang misalnya udah proses sudah selesai, nanti akan ada di akun yang penerima. Maksudnya dalam artian kan namanya misalnya Kak Indri tadi jual ke saya gitu ya. Nah, berarti di ID yang ID-nya tetap sama ya. Sorry, ID-nya ID-nya saya nanti. Jadi kan saya let's say udah punya ID nih ceritanya kan ya. Kalau saya udah member ya pakai ID saya atau misalnya saya belum member saya create dulu nih membernya ya. Saya bikin ID saya 123456. Nanti akunnya Kakak Indri ini download-nya aja yang akan pindah ke saya. Akunnya Kakak Indri atas nama Kak Indri, let's say nomor ID-nya 891011 gitu akan remain di sana atau mau ditutup juga bisa seperti itu. Tapi nanti akun yang dibeli itu akan menggunakan ID saya sendiri. 12345 itu tadi. Nah, biaya 50 US dollarnya itu akan ada di akun saya, bukan di akun Kakak Indri. Karena akun Kakak Indri bisa aja udah ditutup. Seperti itu. Tergantung dari request-nya. Boleh ditutup, boleh remain di situ, silahkan. Seperti itu. Ya. Oke, semoga ini clear ya untuk Nah, perubahan. Ya. dari Bu Melisa ini pertanyaannya relate ke Kak Debs. Jadi si sang penjual akun tidak punya ID lagi dong ya, dan nggak bisa jadi member lagi dong. Nah, di sini good question, Ibu Melisa. Di sini di formulirnya ada tertera pertanyaan. Please select from the following apa ya? Intinya form tersebut. Satu, apakah kita mau terminasi keanggotaan kita atau mau remain di sana? Ya, jadi misalnya kalau sih kita udah jual, karena misalnya Kakak Henry mau jual ke saya nih, karena udah sibuk banget tempat kerjanya, gitu ya, misalnya seperti itu. Tapi kita masih mau jadi user, boleh loh Kakak Henry masih tetap remain. Jadi jangan di-tick untuk di-terminate. Tapi kalau misalnya Kakak Henry, aduh nggak mau lagi, nama saya udah nggak mau lagi, saya mau terminate aja, saya mau tutup, silahkan di-terminate. Jadi bisa ada remain di sana Ibu, bisa juga apa namanya determinasi. Tergantung. Nanti di formnya tinggal di-tick aja dipilih yang. Oke. Semoga menjawab. Oke, kita ke slide berikutnya Kak Indri. Yuk, mari. Yuk, mari. Nah, sebentar. Di sini untuk akun penerusan. Akun penerusan ini member sekalian, Bapak Ibu sekalian di sini adalah kalau salah satu pasangannya meninggal atau ketidakmampuan secara fisik. Jadi misalnya salah satu pasangan kita dipanggil Tuhan, ya, kemudian ketidakmampuan secara fisik atau misalnya udah nggak mampu lagi dengan kondisi tertentu, maka akunnya bisa dialihkan, ya, seperti itu. Bagaimana sih caranya? Nah, emailnya ke akun update, ya, kemudian lampirkan surat kematian. Jadi beda. Kalau tadi kan emailnya ke resolution ya untuk sale transfer, ya. Tapi ini kalau dengan salah satu pasangan udah dipanggil ataupun ketidakmampuan secara fisik, emailnya ke akun update. Kalau misalnya udah meninggal, maka tolong lampirkan surat kematian, ya, lampirkan juga merit certificate, ya, karena ini untuk suami istri, ya, untuk pasangan. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti saya jelaskan, lampirkan merit certificate, KTP keduanya seperti itu, ya. Kemudian jika ada wasiat dapat dilampirkan, tapi ini jika diwariskan ke selain pasangan. Kalau sudah pasangan, maka tidak perlu lagi yang namanya ada surat wasiat, karena kalau suami istri pasangan otomatis ya Kakak Indri ya, mereka bisa mendapatkan tapi tetap mengikuti proses yang ada seperti itu ya. Jadi kalau misalnya let's say ibu anak, maka itu perlu ada namanya surat wasiat seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada, maka itu prosesnya lebih panjang. Akan ditanyakan dulu oleh akun update. Anaknya ada berapa, semua menyetujui, misalnya seperti itu. Karena jangan sampai ada dispute di kemudian hari, dan memastikan juga, let's say membernya belum jadi member. Kalau misalnya ternyata udah jadi member, maka juga harus dijual dulu akunnya, downline-nya itu tadi, baru boleh menerima apa namanya, baru menerima akun yang tadi ada yang password atau ketidakmampuan secara fisik tadi. Ya, semoga ini clear untuk hal ini. Oke. Oke. Ada pertanyaan Kakak Indri? Oh, udah left, seperti ada meeting, thank you. Oke, baik. Kita lanjutkan, mungkin karena sebenarnya kita tidak banyak di sini. Sudah cukup clear ya harusnya ya? Ya. Di sini, oke. Nah, di sini info lainnya ada di Kondak Corner apa sih gitu ya. Beberapa member masih ada yang ragu di mana ya atau bukan ragu sih, ingin tahu di mana. Jadi di Kondak Corner ini sebenarnya ada beberapa hal yang member bisa lihat nih Kakak Indri. Ada kebijakan dan prosedur ya, guidelines. Nah, guidelines ini
Misalnya seperti yang di sebelah kanan ini, ada akun warisan dan jual beli. Ada nih, udah ada di sini loh sebenarnya. Bonus buying itu apa, ya, cicilan arisan, koaplikan, perpindahan sponsor, terminasi akun, semuanya sebenarnya udah ada di sini, seperti itu. Mungkin masih belum ingin tahu lebih lanjut atau masih belum sempat melihat, coba apa kalau apa kalau kata dibilang ditelusuri atau diteliti atau apa ya? Untuk masuk ke sana. Nah, nih training Zoom seperti hari ini nanti akan masuk ke sini ya, videonya, recordernya, dan juga nanti kita akan masukkan juga PPT-nya di sana. Sertifikat APRI, bahwa kita sebagai anggota APRI, dan juga klaim produk Kakak Indri. Nah, di sini. Kalau ingat ya, dulu kita sudah pernah melakukan share is easy berdua, kebetulan kita sampai 2 seri ya. Nah, di sini nih ada semua nih, Basil, Bergamot, saat ini baru ada 20 klaim produk yang bisa, buat apa ya, Kak Indri ya, buat contoh ya, nggak harus semuanya plek-teplek gitu ya, tapi bisa juga Ya. dijadikan apa itu? Ya, sumber inspirasi sih. Oh, oke. Berarti boundaries-nya seperti ini. Jadi silakan gunakan diksi pilihan sendiri, apa kepribadian sendiri gitu kan. Kalau kita emang orangnya fun, charming, ya tinggal di rewriting gitu kan, mau seperti apa. Jadi ini guidelines yang bisa dimanfaatkan sedemikian rupa sih. Silakan rajin bongkar-bongkar ini aja, ini harta karun loh. Sangat berharga ya. Oke, yes Kak Indri, thank you. Ini yang bisa members bisa dapatkan. Nah, surat kita tampaknya telah berakhir, Kak Indri, ada yang mau ditambahkan sebelum kita call for action? Ya, jadi apapun yang didapat hari ini itu memang buat beberapa orang tuh kan butuh pengulangan karena buat saya pribadi sih belajar hal-hal apapun itu butuh diulang minimal 5-6 kali sih sampai saya benar-benar paham. Dan saya tipenya nggak boleh ke distract. Tapi kalau online begini kan distraksinya lumayan ya. Orang-orang di rumah ya kan, bunyi kendaraan parkir di depan rumah gitu kan. Nah, share supaya ketika makin sering kita share kita makin nempel di sini. Dan ketika kita ngomong kita mau do the business, maka di pundak kita itu ada pikulan yang sangat besar, yaitu edukasi untuk downline. Itu nggak main-main, gitu ya. Kenapa ada beberapa bonus yang diberikan di awal saat kita mengenroll seorang member baru, itu pesan tersirat dari company bahwa oke, kamu sudah mengenroll seseorang, maka ada tanggung jawab moral memastikan dia paham produknya. Kalau dia mau duduk bisnis, pastikan dia paham bonus apa yang bisa didapat di awal dia membangun bisnis, gitu kan. Mulai dari compensation plan, bonus pembelian produk, promo-promo. Terus yang pasti, promo apapun yang diberikan, kalau tidak disampaikan juga cara menghabiskan oilnya, yang ada nanti membernya capek sendiri. Artinya dia punya koleksi oil yang nggak pernah dibuka, terus akhirnya meradang sendiri karena merasa jadi alatnya kita, gitu kan. Padahal oil itu harus dihabiskan dan dipakai baru dia bisa sharing dan melakukan duplikasi selanjutnya. Lalu be a good example. Menjadi leader itu kan banyak pakar-pakar leadership yang bilang harus walk the talk gitu kan. Ketika kita ngomong tentang enrollment, biasanya membernya juga akan melihat ini upline gue nge-enroll juga nggak sih. Ketika kita mengedukasi tentang ER, essential reward, downline kita biasanya juga akan pengen tahu kita IR-nya di PV berapa, kenapa, dengan cara apa, dan gimana menggiliri item-item IR setiap bulan, gitu kan. Dan ketika kita ngomong benefitnya apa saja, member downline kita akan mengukur apakah benefit yang ditawarkan oleh program itu walk the talk, apakah leader saya, upline saya, enroller saya memang mendapatkan benefit seluar biasa itu, gitu. Jadi 3 hal ini sih yang terkait sama materi kondak, nggak cuma hari ini, tapi juga yang kemarin-kemarin dan yang selanjutnya. Share aja, sesuaikan dengan style masing-masing, dan saya pikir ketika seorang downline merasa nyaman di komunitas itu, terpenuhi semua keinginannya, terjawab semua masalahnya, dia nggak akan mudah berpindah ke lain hati. Angka change sponsor akan sangat rendah dan sometimes memang
hubungan upline downline itu seperti cari jodoh ya. Jadi ketika kita merasa kenapa semua pada pindah, let's do the checking. Apakah edukasinya cukup? Apakah saya sudah terus mengupgrade capability saya gitu kan sebagai upline. Gitu sih Kakak Debs yang bisa aku summarize along the way hampir 4 tahun dia living. Jadi basically nggak bisa ke lain hati kayak lagunya ini, jadi Katon Bagaskara ya. Nggak bisa ke lain hati gitu ya kita. Tahuan zamannya loh Kakak Oh, Debs. zamannya ya. Oh, oke. Loh. Nanti dibully milenials yang ada di sini loh. Oh, oke. Oke. Iya. Oke. Tadi sedikit saya tambahkan, kita beralih kalau begitu. Kalau saya pernah juga dengar Kakak Indri yang mungkin bisa bermanfaat buat leader sekalian. Jadi ada salah satu saya mendengar gitu ya, dia bilang gini, saya akan mendengarkan tuh bisa 5 sama seperti kayak Kakak Indri tadi sampaikan, sampai 5 kali. Saya baru akan berhenti mendengarkan hal yang sama di saat saya bisa mempresentasikan hal tersebut gitu ya. Baru saya yakin, oh berarti saya sudah memahami. Sama saya masih tidak belum bisa mempresentasikan bahan tersebut, berarti saya harus belajar lagi gitu. Itu nyambung nih persis banget seperti kayak tadi Kakak yang disampaikan gitu. Dan beliau itu sudah lumayan cukup terkenal sih. Saya lupa nama lengkapnya seperti itu, which is really good, itu buat pengalaman buat kita semua. Itu saja. Thank you banget Kak Indri untuk sharingnya juga tambahan, dan leader sekalian tentunya, member sekalian di sini semua yang hadir. Semoga ini bermanfaat. Tentunya kita tidak capek-capeknya, tidak lelahnya untuk menjawab pertanyaan atau masukan gitu ya. Kita dengan senang hati. We want also bisa share with love semuanya seperti itu ya. Love. Oke, itu saja Kak Indri. Terima kasih semuanya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, sudah nggak ada ya kita pertanyaannya? Sepertinya sudah tidak ada. Di detik saya bicara ini. Kadang kan suka tiba-tiba sekonyong-konyong ada gitu. Tapi ini sepertinya udah nggak ada. Ya, terima kasih atas atensinya kakak-kakak sekalian. Sampai jumpa di training-training selanjutnya. Sehat selalu dimanapun berada bersama keluarga. Yes, dan orang-orang terdekat lah yang dekat sama Anda semua sehat selalu ya. Stay safe, stay cool. Oke, kita hitung mundur berapa? 5, 4, 3, 2, 1. Selamat sore Indonesia. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.